Shalom merdeka. 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 Karena kita orang yang merdeka, ada dua hal yang perlu kita ketahui kata merdeka, karena kita berada di tengah bangsa yang merdeka, bukan sedang merdeka, tapi sudah merdeka. 70 tahun yang lalu, tentu kita menyadari bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan diberi, tapi ada perjuangan. Sekecil apapun atau sebesar apapun, kita memang tidak pada masa itu. Tapi kita yakin dan percaya bahwa setiap kemerdekaan ada dua peran di situ. Pertama, peran Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan kita merdeka, nggak mungkin kita bisa merdeka. Dan yang kedua, peran pendahulu-pendahulu kita yang rela mengorbankan dirinya sebagai founder untuk menyatakan Indonesia merdeka. Dan itulah sebagai pahlawan nasional. Kita sebagai anak bangsa yang ada di tengah Indonesia bukan kebetulan. Pasti Tuhan punya maksud menempatkan Anda dan saya di sini. Jangan sekali-kali punya pikiran, keluar dari Indonesia saja. Jalatlah kalau kita melawan kehendak Allah. Berapa banyak teman-teman saya yang oleh suatu keadaan mereka coba berusaha keluar dari Indonesia. Ya karena punya duit bisa, tapi setelah berapa lama kemudian kembali lagi. Dan akhirnya memang kita tahu banyak bekas-bekas yang disisakan tidak bisa membangun kehidupan baik pribadi maupun keluarga. Saya berdoa buat saudara-saudara kita yang mempunyai pemikiran seperti itu, kemerdekaan kita harus juga salah satu kita dimerdekakan dengan cara berpikir demikian. Tadi lagunya, lagu Indonesia Raya, kalau kita nyanyikan, yang kita harus bangun apanya? Harus kita bangun apanya? Kesehatan itu mutlak. Kenapa kata mutlak? Karena memang kalau nggak sehat kita nggak akan mungkin bisa berbicara. Kesehatan itu adalah suatu pemberian dari Tuhan kepada kita, bahwa kita memang harus sehat. Tetapi dari mana kita bisa buat sehat? Sehat itu badan. Dan badan kita itu dikendalikan oleh jiwa. Maka bangunlah jiwamu. Alkitab katakan, hei bangunlah engkau yang tidur. Berarti memang ada yang, kata tidur itu berarti ada yang sedang lupa atau sedang bermimpi. Mimpi baik masih nggak apa-apa. Khawatirnya mimpi buruk atau mimpi tipu daya. Ya, itu yang sebabnya. Nah karena itu kita syukuri bahwa hari ini walaupun tanggal 22 bukan 17 Agustus. Karena 17 Agustus bukan pada hari Minggu. Saya sebagai gembala di tempat ini memutuskan, karena pada tanya saya 17 Agustus kenapa tidak kita buat acara. Udah 17 Agustus kita ikuti apa yang diselenggarakan pemerintah. Kalau kita bikin lagi kan nanti ngumpul lagi. Padahal masanya masih masa PPKM waktu itu. Jadi saya meniadakan ucapan syukur ulang tahun gereja minggu lalu. Jadi minggu inilah walaupun telat tapi kan kita sadar bahwa kita memiliki hati atau cinta Indonesia. Siapa yang cinta Indonesia? Cinta Indonesia, merdeka, NKRI, harganya apa? Harganya sudah selesai. Harganya final. Baik Pak Bu, shalom semuanya. Shalom juga buat yang di rumah yang tidak sempat hadir. Shalom juga buat Anda yang mungkin sedang berpergian, ya, sedang jalan. Dan shalom juga saya menyapa buat Anda yang sedang istirahat, ya, di rumah atau di rumah sakit sedang mengikuti perawatan soal fisik dan sebagainya. Sekalipun kita tidak bersama di dalam ruangan ini, tapi saya dengan sukacita datang untuk menyambut Bapak Ibu. Pastikan Bapak Ibu ada di depan monitor, ya, dan siapkan perjamuan kudus. Karena kita mau perjamuan kudus setelah kita berdoa, kita akan perjamuan kudus. Tujuan ibadah hari ini kan kita fokusnya untuk doa bangsa kita. Kita tidak perlu banyak melihat, ya, apa yang dikatakan di luar, tapi kita lihat satu saja, bahwa tak satu manusia pun ingin berbuat salah. Kalau dia salah, persepsi kita yang benar, ya berkatilah yang salah itu. Itulah anak Tuhan.
Kalau kamu bisa bilang dia salah, berarti kita benar kan? Ya, kita berdoa. Alkitab memberikan rujukan yang pasti bahwa orang benar doanya besar kuasanya. Nah, jadi masalahnya orang nggak mau berdoa nunjukin kesalahan orang. Saya khawatir jangan-jangan dianya yang salah. Betul nggak? Kan nunjuk-nunjuk orang punya kesalahan tapi dia nggak tahu dia punya kuasa. Nah, ini ya persoalan gitu loh Pak Bu. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat orang benar, kebenaran itu selalu ada dua saksi. Pertama, dirinya dan keluarga. Kedua, pekerjaannya. Apakah memang dia untuk kepentingan diri atau kepentingan orang lain? Ketika kedua saksi ini sudah memberikan indikasi bahwa dia adalah orang benar, berarti kita mesti minta ampun sama dia. Cara gimana? Kita datang sungkem dan kita mendapatkan impartasi kebenaran supaya kita mendapatkan kemerdekaan. Pak Bu, kalau kita mengerti rahasia kehidupan ini, luar biasa. Kita akan hidup di dalam kasih karunia Allah. Saya belajar, saya bukan ahli, tapi saya belajar terus dari founder-founder saya. Sehingga saya mengalami berkat sampai hari ini. Yang jadi masalah, orang salah tapi merasa tak bersalah. Itu yang jadi persoalan Pak Bu. Baik, hari ini karena saya dari pagi tadi dikirimkan message dari beberapa teman. Ada yang dari pemain kungfu, teman saya itu di Amerika. Dan juga beberapa, kayaknya tema yang sama hari ini ya. Jadi tema hari ini adalah kebenaran memerdekakan. Ya, kebenaran memerdekakan. Jadi bangsa kita sudah merdeka, sudah jelas. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Founder kita, pendahulu kita sudah berjuang menyerahkan raganya, ya, jiwa dan raganya untuk memperebutkan kemerdekaan. Tetapi siapa yang akan mengisi kemerdekaan itu? Kita sebagai pewaris, sebagai anak bangsa tentunya. Nah, bagaimana kita mengisinya? Bukan kita merebut hak orang, tapi kita isi dengan apa? Dengan nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran itu sudah tercantum dalam piagam kemerdekaan kita. Itu Pancasila. Kalau Bapak Ibu membaca butir-butirnya, saya katakan itu sangat-sangat religius, sangat alkitabiah. Kalau kita mengerti saja 5 dasar negara kita, selesai saya bilang bangsa ini sudah luar biasa. Yang jadi masalahnya kita tidak mengerti, sehingga kita membuat tidak utuh kebangsaan kita. Akibat tidak utuh, ya musuh akan datang. Itulah salah satu kita merdeka dari penjajahan secara politik, secara fisik tentunya. Mungkin sekarang kita masih dijajah secara politik atau secara ekonomi. Bahkan mungkin secara kesehatan kita pun dijajah. Kita nggak memiliki sebuah kebebasan sekarang, gitu kan? Nah, itulah sebabnya anak Tuhan harus berdiri, ya. Dimanapun gereja hadir dan di situ dijadikan sebagai pusat, sebagai pelita, sebagai pencerminan, sebagai cermin buat orang lihat bahwa kita punya Tuhan. Gereja itu adalah cermin dan dia adalah mercusuar. Maka dikatakan apa itu gereja? Gereja itu adalah rumah, ya, itu menjadi apa? Menjadi teladan, menjadi pohon pokok anggur, ya, menjadi rantingnya anggur, berbuah, menjadi mempelai Kristus. Itu semua menggambarkan harus jadi contoh di satu bangsa. Pada saat bangsa kita kehilangan arah, dia bisa lihat gereja, ya. Dari gereja itu mereka bisa lihat Allah, karena Allah yang kita sembah, ya, Allah yang tak kelihatan. Dan Allah menyatakan dirinya lewat apa? Gereja. Lalu apa yang menjadi landasan gereja? Terlalu banyak khotbah. Saya bukan seorang ahli khotbah atau ahli ngajar. Tapi saya punya Tuhan yang ahli. Saya suka bertanya, apa sih Pak Bu, modalnya kecil, sedikit sekali kalau Anda mau tahu. Cuman 2. Yaitu salib. Ada yang namanya vertikal, ada yang namanya horizontal. Gereja yaitu. Memang salib itu adalah penderitaan. Untuk kedua hal itu ya cukup menderita. Anda bayangkan, untuk kita mengakui Yesus,
becak tabrakan, mobil kita dibakar loh. Kan begitu kira-kira kan, pernah kejadian loh ya. Inilah konteks saya katakan. Untuk menjadikan kita percaya pada Yesus, itu nggak mudah. Saya pernah ngalami, padahal latar belakang saya nggak ada yang ngurusin. Begitu saya percaya Yesus, saya ya macam-macam. Ya saya bilang, karena saya ketemu Yesus, salahkah saya jadikan Yesus sebagai Tuhan saya? Coba hari itu saya ketemu yang lain. Dialah Tuhan saya bilang gitu. Ya, pertanyaannya cuma satu, sederhana. Kenapa yang lain nggak dijumpai saya? Saya pada nyembah dia terus gitu loh. Yesus yang tak saya pernah sembah, dia datang. Dia datang ya saya jadikan Tuhan. Nah itu ke atas. Jadi urusan keimanan, urusan ketuhanan itu urusan personal. Pribadi lepas pribadi. Salah Pak Bu. Kalau ada orang kurang aktif ke gereja karena orang lain, karena cinta, karena diputuskan, atau karena istri, karena suami, atau karena miskin, atau karena kaya, atau saya sakit, atau karena COVID, salah. Karena Tuhan itu urusan pribadi ke atas, personal. Maka itu kan gereja itu hubungan apa? Personal. Ya untuk apa? For what? Untuk apa? Ya personal relationship is the love. Hubungan dengan kasih itu kepada Allah. Lalu yang horizontal itu namanya komunal. Untuk apa? Fellowship. Worship with God is the love. Fellowship, ya fellowship together is the gift. Kita fellowship bersama, tujuannya berbagi Pak Bu. Coba hari ini semua datang dengan baju merah. Minimal tetangganya bilang, Indonesia banget. Nggak apa-apa. Entah itu ngomong ngejek, entah kita nggak mau pusingin. Tapi itu sebuah stigma positif. Bahwa begitu lihat ada merah pada 17 Agustus, kita bilang dia pasti Indonesia banget. Kalau dia cap gome, dia pasti pai-pai kali ya. Yang merah kan punya siapa saja. Nggak apa-apa. Stigma positif. Jangan ngelihat merah ketakutan lalu minder. Sekarang orang lebih banyak melihat apa? Begitu dengar positif langsung ketakutan. Itu salah banget Pak Bu ya. Nah oke, pesan saya seperti itu. Jadi saya juga berkhotbah tentang kemerdekaan sama kebenaran yang memerdekakan. Pak Bu, kita akan sama-sama membaca beberapa ayat firman Tuhan. Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal kelima. Saya akan bacakan beberapa ayat buat kita semua. Ayat pertama saya baca buat kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Sekali-kali aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, ya yang kita harapkan. Enamnya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih karunia. Sama-sama katakan apa? Amin. Kita tidak baca semua, terlalu panjang. Sebenarnya dari pembacaan itu intinya ada di ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Ayat pertama, apa itu kata kitab? Ayat pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Koma. Coba Pak Bu baca kata Paulus. Paulus menasihatkan itu kepada jemaat Galatia. Boleh nggak kalau kita bilang firman itu ketika kebaca, sebenarnya Paulus juga sedang menasihati kita. Ya Pak ya? Apa nasihat dia?
Dia katakan gini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Paulus menggunakan satu bahasa. Jadi dia menggunakan kata, dia nggak bilang kamu. Kalau kamu artinya apa? Berarti dia nggak di dalam. Bahasa cinta tak ada kata kamu dan aku. Tuhan menggunakan bahasa cinta, kasih itu kita. Mari kita. Kata kita itu berarti kita ini unity. Keindahan. Artinya kita sebagai makhluk yang ditebus oleh Tuhan, kita harus sungguh-sungguh merdeka. Oke? Jadi kalau kita membaca ini, narasi dari firman itu mengatakan kita harus sungguh-sungguh merdeka. Berarti ada yang nggak sungguh dong. Betul nggak? Yang nggak sungguh siapa? Nggak, jangan kita tunjuk. Wah, itu kok nggak datang ya? Ini cocok buat dia nih. Sayang hari ini dia nggak datang. Mudah-mudahan dia ikut online. Dia bisa dengar tuh khotbahnya. Dia belum merdeka. Bukan. Kita nggak usah urusi kiri kanan, nggak usah urusi suami atau istri, anak, orang tua. Itu urusan dia. Urusannya pertanyaan, sungguh-sungguh merdeka, sudahkah kamu sungguh-sungguh merdeka? Kan itu. Kalau kita belum sungguh-sungguh merdeka, berarti kita dengan Tuhannya sudah menjadi dikotom. Dua pribadi yang berbeda. Karena Alkitab katakan, apa dia? Kristus telah memerdekakan kita. Kalau saya sudah bayar makanan Brother Roy, saya bilang, buat apa saya bayar buat Brother Roy? Ya supaya Brother Roy makan yang saya beli. Tapi dia nggak sungguh-sungguh makan. Dia liatin aja. Terus karena lihat kelamaan basi. Terus dia makan. Babe beliin makanan basi. Babe sudah berbuat baik, tapi tok dituduh lagi. Pertanyaannya yang salah babe atau si Roy-nya nih? Ya kan? Kamu nggak sungguh-sungguh makan. Gitu loh. Maka saya biasa kalau sudah buat jus, saya kasih tahu semuanya. Itu diminum. Kalau kamu tunggu 2-3 jam, itu akan berubah sifatnya. Nah kalau kamu minum tak ada reaksi apapun, kamu akan bilang, nggak ada apa-apanya. Bukan nggak ada apa-apanya, kamu nggak ngikuti aturannya. Loh, ngerti ya? Jadi Tuhan katakan, kita mesti sungguh-sungguh merdeka, sebab Tuhan Yesus sudah kerjakan kemerdekaan itu di atas kayu salib. Itulah sebabnya para founder kita atau penyelenggara negara kita suka memberikan perkataan begini statementnya. Hendaklah kita sebagai anak bangsa isilah kemerdekaan itu. Karena pendahulu kita sudah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Lo jangan kita yang ngerusakin. Karena apa? Karena sudah dikerjakan, selesai. Harganya mati katanya tuh ya. Bahasanya kok pakai bahasa mati, berarti nggak bisa ditawar lagi ya. Harga pas gitu loh ya. Ini bukan harga eceran harga pandemi lalu banyak diskon ya. Ini harganya harga premium, sangat-sangat pas, sudah nggak bisa ditawar-menawar lagi. Nah itulah sebabnya di situ dikatakan ya, berdirilah teguh ya, karena itu kita berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Pak Bu, kata berdiri teguh itu mengacu kepada apa? Mengacu kepada founder kita. Kalau kita isi kemerdekaan, berdiri teguh kepada aturan. Bukan kita mau atau kita tidak mau. Hari ini kita himbau, mari kita semua kumpul. Karena aturannya memang memberikan kita, tanda kutip, boleh berkumpul. Dengan jumlah di satu tempat 25.000 orang. Ya kan? Karena 25% kan? Kapasitasnya 100.000, kemarin aku lihat di TV. 100.000 tapi dia isi 25.000. Wow. Kita cuma 50% Kalimantan kan? Dari kapasitas yang 800.000 kita kan?
Jadi kalau cuma 50% berapa? Hari ini yang hadir ada nggak 400.000 orang? Maksudnya 400 orang. Ngagetin aja. Semua begini ya. Ya kapasitas kita kalau normal kan 800. Kalau 50% 400 orang masih oke ya, oke sangat ya. Maka itu kan masih ada prokesnya kan, masih pakai masker. Sampai kapan? Sampai Yesus datang 2 kali. Saya kira itu kan akibat kita pakai baju juga gara-gara Adam kan makan buah pengetau jadi pakai baju. Di Taman Eden nggak ada baju tuh, nggak ada butik sana kan. Ya, sampai kapan ya? Sampai Yesus datang 2 kali pakai baju. Kalau saya gunakan terminologi gitu, masa gitu sih Be? Ya boleh-boleh aja kan. Akibat dari sebuah kekeliruan kita menata hidup, dan itu yang kita juga harus ngalami sebuah perubahan ya. Baik, hari ini saya mau bahas apa buat Bapak Ibu sekalian? Pertanyaannya adalah sungguh-sungguh merdeka, jangan kenakan kuk. Karena soal Yesus sudah selesai, kita tidak usah bahas lagi ya. Nah, bagaimana kita mesti sungguh-sungguh merdeka, jangan kenakan kuk? Itu kan pertanyaannya. Lalu jawabannya apa? Saya meminjam beberapa peristiwa Alkitab. Salah satunya ada di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 44 tentang Lazarus. Cerita Lazarus bagus sekali. Maria Marta mengirim WA ke Tuhan Yesus ya. Ya kan kalau sekarang WA kan. WA Tuhan Yesus bilang, dia sabar-sabar saja. Tapi setelah datang benar loh, Lazarus mati. Padahal di ayat keempatnya dia bilang, penyakit enggak bawa kematian. Ya kan? Kita pegang ayat itu, nyatanya memang benar dia bisa mati. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ya mati sih, tapi enggak mati juga karena ada kebangkitan. Coba kita lihat Yohanes pasal 11 dikatakan apa? Saya ambil satu ayat ini. Orang yang telah mati itu datang keluar. Tapi pinjam dulu ayat keempatnya ya. Kita pakai baca yang keempat dulu supaya lebih seru nih ceritanya. Ayat keempatnya ini 44. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ini kontradiksi enggak? Kontra enggak? Kontra kalau kau enggak bawa kematian. Coba ini kita perdebatkan agama. Kok nyatanya mati? Karena bacanya enggak utuh gitu loh ya. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Nah, di ayat 44. Kau baca semua kan lama nih, di rumah aja ya. Coba 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Ayat itu mengatakan tidak membawa kematian, tapi ini dikatakan orang yang mati itu keluar. Berarti memang sempat mati. Oke? Ya, mengerti ya? Sempat mati. Kata mati itu tersandra, terpenjara kematian kan? Berarti tak ada kehidupan. Tetapi kalau dikatakan orang yang telah mati itu datang keluar, berarti apa? Merdeka dong. Merdeka dari mana? Dari kematian. Boleh nggak saya menggunakan narasi seperti? Boleh dong ya. Kalau saya menggunakan hari ini punya topik, orang yang telah mati itu berarti terhukum oleh kematian. Ya, tiba-tiba keluar berarti apa? Merdeka. Nah, merdeka di situ katakan. Keluar merdeka. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain itu dan biarkanlah ia pergi. Pertanyaan saya, udah sungguh-sungguh merdeka belum? Tuhan Yesus sudah membangkitkan merdekanya total. Karena sudah hidup. Pertanyaan saya, dia sudah hidup bebas belum? Belum. Ada tugasnya Tuhan, ada tugasnya kita. Jadi ada tugas pendahulu kita untuk memerdekakan bangsa ini, ada tugas kita untuk mengisinya. Untuk membuat bangsa ini
tidak lagi dikenakan kain kapan. Apa itu? Ya kita inilah jangan menjadi apa? Sampah Indonesia. Tahu nggak sampah Indonesia? Kita harus kata apa Gus Dur, ya apa namanya, maju tak gentar membela yang benar, yang betul. Tapi apa? Maju tak gentar membela yang salah. Nah inilah sampah. Jadi apa? Kita harus berdiri di kehidupan ini dengan konteks apa? Yang benar. Bicaralah yang benar. Karena benar, kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Buat apa kita jadi anak Tuhan? Buat apa kita jadi anak bangsa? Tapi hidup kita korupsi, manipulasi, ya. Kita tidak jadi, nggak isi kemerdekaan itu. Seperti itu Pak Bu. Walaupun kita punya status sebagai pejabat, tapi kalau masih menggunakan jabatan kita memperkaya diri, nah itu juga kan nggak merdeka. Padahal bangsa kita sudah merdeka. Kita masih apa? Tunduk kepada apa? Kita memperhambakan diri. Jadi masih ada orang memperhambakan diri kepada yang namanya apa? Saya ingat loh, waktu saya masuk Pontianak, ada seorang jemaat kasih saya surat, hendaklah engkau jangan menjadi hamba uang. Waduh, kasih uang juga kagak, dia suruh saya jangan jadi hamba uang. Tapi saya sikapi positif. Ya saya ini hamba Allah, bukan hamba uang. Kalau saya hamba Allah, uang datang sama saya. Kalau saya hamba uang, Tuhan pergi dari saya. Maka saya hamba Allah, uangnya yang datang. Buat uang yang cari kita tuannya loh. Kalau uang jadi tuan, kita hamba ya kita diperbudak, malam-malam masih kerja. Akhirnya uang sudah dapat masuk rumah sakit. Kan begitu. Ini kalau aku ngomong saat sini nanti nyinggung orang ya. Tapi inilah kenyataan kita. Jadi kata apa? Nah Pak Bu, tugas Anda dan saya itu adalah membebaskan diri dari kita dari sebuah keterikatan. Apa itu keterikatan? Keterikatan itu ada sesuatu yang sudah menstigma kita. Ya, karena sesuatu yang menstigma kita, Alkitab berkata begini, ada dua bangunan. Bangunan itu nggak akan kamu lihat perbedaan manakala dalam kondisi normal. Rumah saya, Anda lihat, dengan rumah yang lain sama saja, nggak ada perbedaan. Sama rumah seberang atau rumah sebelah ada. Tapi akan terasa perbedaan itu kalau musim hujan. Saya kemarin lagi di kamar, lagi duduk sambil nonton, saya sempat bilang, waduh, nyak kaget, ada apa? Saya nggak berani ngomong. Badan saya tiba-tiba kejatuhan air, berarti ada yang bocor di atas. Kalau saya ngomong bisa sepanjang malam dia nggak tidur karena dia orangnya pemikir. Ya, dia akan pikirin, dia ngerasain. Kalau saya kan, ya kalau udah bocor, ya kalau memang mau betulin, paling suruh Herpi lah, gitu kira-kira gitu. Nah, waktu tidak ada hujan nggak ketahuan Pak Bu. Ada begitu banyak kita punya kesalahan, kita nggak tahu. Kita merasa kita well. Begitu kita menghadapi pandemi, baru kita ngerti, who are you, who am I? Siapa kamu, siapa aku? Betul nggak? Kelihatan sih rohani kalau ngomong semua bagus-bagus. Itulah sebabnya kita mesti lepaskan itu yang buat kita nggak merdeka. Pak Bu, yang namanya penderitaan itu sehat loh. Sehat. Contoh, saya ini karena suka goes. Itu awal-awalnya pada saya sakit ini terutama nih. Aduh, buat naik tangga rasanya sakit banget gitu. Jadi gimana? Ini kan lalu saya pergi dikenalkan tukang pijit. Dia bikin saya enak atau bikin saya susah? Yang bikin saya enak itu biasanya yang ada nona-nona. Betul nggak? Saya nggak ke sana. Saya cari yang ya sini nggak ada yang buta. Saya cari ya bapak-bapak. Begitu dia pegang justru yang sakit itu, yang Pak itu sakit itu yang perlu dipencet. Ditekan sampai saya yang paling kuat tuh. Saya nggak tahan. Penderitaan itu sebenarnya adalah menyehatkan. Coba boleh nggak bilang sama samping, penderitaan itu menyehatkan loh. Coba pandemi penderita nggak? Menderita, sehat.
Kata Pak Luhut Panjaitan, sejak pandemi sudah 2 tahun nggak pernah pilek. Kenapa? Tiap hari pakai masker, bebas dari debu. Terus nggak banyak ngomongin orang, kenapa? Orang juga nggak dengar kamu ngomong. Betul nggak? Nggak jelas kan? Jadi sehat. Kita semua sehat loh, orang-orang sehat di sini. Amin. Walaupun memang kita menjalani perjalanan penderitaan, itu hanya dinamika. Tujuan kita bukan itu, tujuan kita adalah kemuliaan Tuhan. Nah, itulah sebabnya acuan kita kembali kepada firman Tuhan di Galatia pasal yang kelima tadi itu. Dia yang kelima, coba kita lihat. Ya, berapa menit lagi ya? Ayat kelima, Galatia pasal 5. Sebab oleh roh, karena iman, kita menantikan apa? Kebenaran yang kita harapkan. Rasul Paulus menasehati loh. Kamu sungguh-sungguh merdeka. Jangan sunatkan. Kalau sih kan narasi sunat. Artinya jangan usahakan dengan sebuah liturgi kehidupan. Ya kan? Aku kadang-kadang lihat orang tuh, ya kasihan. Sekarang lagi COVID. Ya, semua yang dikasih saran nggak ada yang jelek, semua bagus. 5 macam empon-empon bagus. 5 macam vitamin bagus. 5 jam jemur bagus. Kalau semua dilakukan, engkaunya yang rusak. Betul nggak? Minum cuka apel bagus. Minum nanas bagus. Minum anggur bagus. Kalau semua masuk, kaunya yang rusak. Berdasarkan kondisinya kamu, kan begitu loh. Nah, itulah sebabnya yang kita perlukan bukan kata orang, sesuaikan dengan kebenaran dalam diri kita. Harapkan kebenaran, kata Alkitab. Apa yang bisa memerdekakan kita? Kebenaran. Kalau Anda hari ini dalam usahamu ada masalah, Pak Bu, nggak usah kamu teriak-teriak, nggak usah kamu minta sponsor, nggak usah kamu cari bank pinjaman. Percuma kalau kamu masih nggak benar, bocor. Kebenarannya ukurannya bukan kita, ukurannya ke atas. Lu doa kagak ada vitamin D3 kan? Doanya kamu tidak pernah mau doa, cuma minta Tuhan tolong proyek saya, Tuhan tolong penyakit saya. Itu bukan doa, itu ketakutan. Doa itu relasi. Doa, diam, dengar. Dengar itu lakukan. Maka itu dikatakan, ini ayat terakhir ya. Terakhir. Yohanes pasal yang ke-8. Boleh dong agak lewat sedikit ya. Tadi terlalu semangat cerita yang lain sih ya. Ayat 8. Yohanes pasal 8. Kamu yang main gitar, tunda dulu ya. Sakit nanti tangan kamu loh ya, pegang gitu. Enggak bercanda. Ayat 8, pasal 8, ayat yang ke-31. 31. Tuh. Bagaimana kita bisa menantikan kebenaran? Kenapa? Kata Rasul Paulus, menantikan oleh iman, dalam roh oleh iman menantikan apa? Kebenaran. Kebenaran buat kita sungguh-sungguh merdeka. Kalau mengacu kepada Galatia. Tapi kita kembali kepada Yohanes pasal 8 ini sebuah peneguhan. Kata Tuhan itu. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Yang percaya loh. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Orang Kristen ya, murid ya. Orang Kristen itu harus tinggal dalam firman. Tinggal dalam firman. Tinggal dalam firman. Nah, yang keduanya berikutnya ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Tinggal baru bisa mengetahui. Diam. Dengar. Ya kan, doakan, diam. Baru kamu apa? Kamu akan mengetahui kebenaran. Yang kamu tahu. Kamu alami. Dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan. Jadi pengetahuan kebenaran itu bukan karena dikhotbahkan. Yang kamu baca, kamu lakukan. Lah kebenaran itu dikhotbahin, menyinggung, tersinggung. Lah bagaimana merdeka? Anda belum merdeka dari ketersinggungan.
Saudara harus mengasihi sesamamu. Pas dia punya masalah sama sesamanya. Tuh kan sindir gua kan. Karena kita belum merdeka. Kamu harus bayar perpuluhan. Wah tuh singgung kan. Padahal memang dia belum bayar. Kenapa mesti tersinggung? Bayar aja. Kalau kamu belum bayar berarti masih belum merdeka kan. Ini salah satu contoh-contoh. Kamu punya janji sama pacar kamu mau nikahin dia. Terus sekarang kamu pindah. Wah singgung kan tuh ya pengkhotbah. Tahu saya baru putus cari pacar baru. Betul lah. Yang benar datang. Ceritakan kenapa kamu putus. Boleh nggak sih orang putus? Saya nggak bilang boleh atau tidak boleh. Tetapi kondisi lah ya. Ceritakan kenapa. Supaya dia juga tidak menyimpan kebencian. Contoh ya. Contoh. Ada seseorang, dia nggak pernah ke gereja. Kalau disuruh gereja susah. Benar nggak tuh? Kan nggak benar kan? Tapi karena nggak benar itu, salah nggak? Relatif. Ya relatif. Tapi begitu dia ada apa-apa, umpamanya dia apa nih? Ada sesuatu. Terus saya cerita nih, umpama ini ke contoh aja. Cerita sama siapa? Sama Happy. Happy, si A tuh lagi kena itu. Apa kata Happy? Itulah, suruh gereja aja gak mau. Berarti dia kena hukuman terus menerus. Apakah Happy yang salah? Enggak, atmosfer yang membuat dia ngomong begitu. Saya cerita lagi sama Gideon. Gid, si itu loh, Gid tolong dia. Itulah, 1 jam aja gak mau datang. Tuh lihat aja. Dan ini menjadikan dia terhukum. Ini orang gak sadar. Ngerti gak? Ada satu kali lagi nih, ceritanya yang agak seru dikit. Ada satu keluarga, usahanya nggak pernah maju-maju. Ini benar kejadian, ini bukan saya cerita. Memang benar jadi, tapi saya nggak sebut namanya. Dia ngomong sama dia punya keluarga lagi. Gua kenapa ya nggak seperti kamu ya maju-maju? Tahu nggak dia ngomong apa? Nah lu sih lagi kaya, lu nggak mau bayar perpuluhan. Jadi iman lu belum bayar, digituin sama dia. Ngomongnya depan saya lagi. Gua bilang lu kenapa? Iya memang benar itu. Dia ngomong sama saya, pinjam dulu katanya. Akhirnya nggak pernah maju-maju usahanya. Sampai hari ini Pak Bu. Tentu orang bukan di Pontianak. Ini di luar kota, di luar tempat lain. Jadi kamu nggak sadar tapi akan menjadi apa? Menjadi hukuman kan, betul nggak? Ngerti nggak maksud saya? Sungguh-sungguh merdeka, hari ini saya selalu nasihatkan kepada mereka. Mari kita kembali kepada titik nol lagi. Selesaikan ke atas beres. Maka kita akan memasuki dunia yang baru. Dengan era yang baru. Di dalam kasih Kristus kita akan merebut sebuah kemenangan bagi nama Tuhan. Karena dia merdeka telah memerdekakan kita.